Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa batinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah menciptakan tanah dan air, dan yang telah menciptakan kreasi jagat raya. Dan salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dan yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesuai sabda beliau, "Inna ma bu'istu litammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin, pada bulan Ramadan ini hendaknya kita untuk meningkatkan dan mengupgrade amalan-amalan kita serta mempertahankannya agar kita mendapatkan ganjaran-ganjaran yang terbaik. Tapi membicarakan tentang mempertahankan amalan, maka apa yang ada dalam pikiran saya adalah istiqomah. Ma'asyiral muslimin, jika kita ditanyakan tentang arti kata istiqomah, maka apa yang akan Anda jawab? Mungkin sebagian dari kita akan mengatakan bahwa istiqomah adalah melakukan suatu amalan terus-menerus hingga dia tidak mampu untuk melakukannya. Tapi setelah saya mencari tahu dan menelusuri tentang arti kata istiqomah, ternyata istiqomah berasal dari kata istaqomah yastaqimu, yang artinya tegak lurus. Sedangkan jika diartikan dalam makna luas, istiqomah bisa berarti teguh dalam melakukan ibadah, mempertahankan dan membela agama meski harus menghadapi cobaan. Ma'asyiral muslimin, pada bulan Ramadan ini sering sekali kita melihat begitu banyak orang-orang yang tiba-tiba saja bersemangat untuk beribadah, yang dimana ketika awal Ramadan mereka semua sangat bersemangat untuk beribadah, tapi ketika sudah masuk pada akhir Ramadan mereka sudah mulai melemah dan menghentikan beberapa ibadah. Yang sebelumnya pada awal Ramadan semua saf-saf yang berada di masjid full dari depan sampai belakang, tapi ketika sudah masuk pada akhir Ramadan, semua saf-saf yang terisi di masjid hanya 2 sampai 3 saf saja. Yang sebelumnya, yang pada awal Ramadan, semua Al-Quran yang berada di lemari dikeluarkan untuk dibaca, tapi ketika sudah masuk pada akhir Ramadan, semua Al-Quran itu sudah kembali tersusun dan terpajang lagi di dalam lemari. Dan semua kejadian ini, jika saya istilahkan ke istilah Makassar, maka saya menyebut ini sebagai 3T. T yang pertama adalah talaqquh. Maksudnya adalah pada awal Ramadan semua mukena-mukena yang dimiliki oleh perempuan dan baju-baju sholat yang dimiliki oleh laki-laki semuanya dikeluarkan dalam lemari. Untuk apa? Untuk dipakai ikut salat tarawih, ikut salat berjamaah, dan begitu banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan pada awal Ramadan. Dalam artian pada awal Ramadan mereka semua masih bersemangat. Tapi ketika sudah masuk pada pertengahan Ramadan, maka itu sudah masuk ke T yang kedua, yaitu ta'roko, yang artinya mengkusut. Maksudnya adalah ketika sudah masuk pada pertengahan Ramadan, semua baju-baju yang sebelumnya pada awal Ramadan masih keadaan bagus dan masih sering dipakai, ketika sudah masuk pada pertengahan Ramadan, semua baju itu akan mulai mengkusut. Kenapa? Karena sudah mulai jarang dipakai. Dalam artian pada pertengahan Ramadan mereka semua sudah mulai berleha-leha. Dan ketika sudah masuk pada akhir Ramadan, maka itu sudah masuk ke T yang ketiga, yaitu talapa, yang artinya terlipat. Maksudnya adalah pada akhir Ramadan semua baju-baju yang pada awal dan pertengahan masih biasa dipakai, kebanyakan orang Indonesia ketika sudah masuk pada akhir Ramadan semua baju-baju sholat mereka sudah terlipat di dalam lemari, karena mereka sudah fokus untuk membuat kue, sudah fokus untuk mencat rumah, dan sudah fokus berkeliling di mall membeli baju baru persiapan menyambut Idul Fitri. Semua ini adalah permasalahan masyarakat Indonesia zaman sekarang, yang dimana kita tidak bisa menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya pada akhir Ramadan kita semakin bersemangat, tapi kenapa kita malah makin berleha-leha? Yang seharusnya pada akhir Ramadan kita menghabiskan waktu kita berada di dalam masjid, tapi kenapa kita pada akhir Ramadan kita mengisi waktu-waktu kita berada di berkeliling dalam mall MP atau TSM dan lain-lain. Padahal Rasulullah SAW saja
ketika sudah masuk pada akhir Ramadan, maka dia semakin memperkencang ibadahnya. Saya disabdakan, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia memperkencang kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dan ma'asyiral muslimin, pada akhir Ramadan juga ada sesuatu keutamaan yang tidak ada pada pertengahan dan awal Ramadan. Yaitu adalah keutamaan malam Lailatul Qadar yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yang baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah diturunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ma'asyiral muslimin, bagaimana cara kita bisa mendapatkan semua keutamaan ini? Jika saja pada akhir Ramadan kita malam-malam kita diisi dengan berkeliling di mall, keliling sana sini, mencari pakaian yang paling bagus, mencari diskon-diskon hari raya, mendapatkan diskon hingga 80% dan mengatakan sungguh beruntungnya aku. Tapi sayangnya mereka melewatkan sesuatu yang jadi lebih spesial. Mereka melewatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada itu semua, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, saya mengajak kepada semua orang agar kita bisa beristiqamah dari awal hingga akhir Ramadan, agar kita mendapatkan semua keutamaan-keutamaannya. Dan jika kita sudah bisa menjadi seorang istiqamah dari awal hingga akhir Ramadan, maka insya Allah kita akan mendapatkan semua keutamaan-keutamaan dan keutamaan istiqamah itu sendiri. Karena istiqamah juga memiliki keutamaan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga bagi orang-orang yang mau beristiqamah. Selesai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, mereka tidak khawatir dan mereka tidak boleh bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penduduk surga. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, kekal di dalam selamanya, balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan ma'asyiral muslimin, jika kita ingin ambil contoh dari para sahabat-sahabat terdahulu, maka banyak sekali sahabat-sahabat yang dapat kita contohi dalam keistimewaan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sahabat yang dapat kita contoh adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang terlahir dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin, pernah suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mataku buta, sedangkan rumahku sangat jauh dari masjid dan tidak ada yang bisa mengantarkanku. Maka apakah aku boleh sholat di rumah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Apakah kau masih mendengarkan azan?" Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Iya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau begitu, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lihatlah ma'asyiral muslimin, keistiqomahan seorang sahabat dalam menjaga ibadahnya, dalam menjaga ibadah salatnya, walau memiliki banyak keterbatasan. Coba kita dalam keadaan seperti ini, yang dimana mata kita buta, kemudian kita adalah seseorang yang rumahnya sangat jauh dari masjid, dan tidak ada yang bisa mengantarkan kita. Mungkin sebagian dari kita akan mengeluh, "Adeh, jauh tom biar rumah aku dari masjid, buta tom mak, tidak tom biar antar kak." Mungkin kita akan seperti ini, tapi Abdullah bin Ummi Maktum setelah mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap memenuhi panggilan Allah, maka Abdullah bin Ummi Maktum tetap beristiqamah di dalamnya. Dan ma'asyiral muslimin, jika kita sudah hendak untuk beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita merasa sulit untuk beristiqamah, maka saran dari saya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah itu sangat sulit, butuh perjuangan yang keras dan butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa terus beristiqamah pada bulan Ramadan ini. Mungkin ini saja apa yang bisa saya sampaikan sebagai pesan terakhir. Tabegahkan berakhir dalam hidupmu, teruslah istiqamah hingga akhir hayatmu. Saya Rafsan Jani Tutalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.